Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan daring, semoga perkuliahan ini berjalan dengan efektif. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Yuni Kartika, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Saudari Indriani sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Saudari Hairunisa sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang ia akan pelajari. Kegiatan membuka pelajaran ini dilakukan pada awal perkuliahan. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pelajaran. Usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa dan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini juga harus dilakukan guru tidak hanya pada akhir pelajaran tetapi juga pada akhir setiap kegiatan dan inti pelajaran yang diberikan selama pelajaran itu berlangsung. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tujuan keterampilan dan menutup pelajaran. Terdapat beberapa tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu membantu peserta didik mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang terakhir yaitu membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari atau yang belum dipelajari atau yang belum dikenalnya. Nah, itulah materi yang saya bawakan tentang pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dan juga tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indriani. Bismillah, saya Indriani akan melanjutkan materi dari Yuni Kartika mengenai manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Adapun manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar, antara lain: pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, siswa mempunyai gambar yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam pelajar dan mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah
dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Kemudian yang kelima, siswa dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan, atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Kemudian yang selanjutnya, bagian keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Kemudian bagian D, prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebagaimana keterampilan mengajar lainnya, ada prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip-prinsip ini adalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bermakna dan berurutan berkesinambungan. Yang pertama, bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau motivasi siswa, guru hendaklah memilih cara yang relevan dengan isi atau tujuan pelajaran. Cara atau usaha yang sifatnya dicari-cari atau dibuat-buat hendaklah dihindarkan. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang timbul oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaklah merupakan bagian dari suatu yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini, perlu diusahakan suatu susunan yang tepat berhubungan dengan minat siswa. Ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Itulah materi dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Khairun Nisa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairun Nisa. Saya akan membawakan materi mengenai komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama, komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran. Komponen-komponen dan aspek menurut Abimanyu 1985 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Nah, banyak cara yang digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, antara lain yaitu gaya mengajar guru, menggunakan alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi. Selanjutnya, yang kedua, menimbulkan motivasi. Nah, ada 4 cara untuk menimbulkan motivasi, yaitu dengan kehangatan dan keantusiasan. Selanjutnya, dengan menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan yang terakhir, memperhatikan minat siswa. Nah, yang ketiga, memberi acuan atau strukturing. Untuk itu, usaha dan cara yang dilakukan oleh guru adalah: yang pertama, mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas. Yang kedua, menyarankan langkah-langkah yang akan digunakan. Yang ketiga, mengingatkan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya yang keempat, membuat kaitan. Nah, contoh usaha-usaha guru, salah satu contoh usaha-usaha guru untuk membuat kaitan, yaitu guru menjelaskan konsep atau pengertian lebih dahulu sebelum menyajikan secara terperinci. Nah, hal itu dilakukan karena bahan pelajaran yang akan dijelaskan adalah materi baru. Selanjutnya, yang kedua, komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Menurut Abimanyu,
tahun 1985, cara-cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah yang pertama, meninjau kembali. Nah, ada dua cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran, yaitu yang pertama merangkum inti pelajaran dan yang kedua membuat ringkasan. Selanjutnya yang kedua, inti pelajaran. Yang ketiga, membuat ringkasan, dan yang keempat, mengevaluasi. Nah, bentuk-bentuk evaluasi yaitu mendemonstrasikan keterampilan, yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, dan yang ketiga mengekspresikan pendapat siswa sendiri, dan yang terakhir soal-soal tertulis. Itulah materi yang kami bawakan tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.